Lembayung duka kembali menerpa panggung hiburan Indonesia. Lucky Widja, vokalis band Element, telah pergi selamanya tadi malam. Ia pergi di usia 49 tahun di Rumah Sakit Halim Jakarta Timur. Kepergiannya di tengah perjuangannya untuk sembuh dengan rutin melakukan proses cuci darah. Namun, takdir rupanya menginginkannya pulang untuk selamanya. Kepergiannya menghadirkan rasa kehilangan dan duka mendalam bagi orang-orang tercintanya, keluarga, sahabat, fans, dan para personel band Element. Rasa duka mereka tumpah dalam emosi dan ekspresi kesedihan dan tangis. Hal itu terlihat dari suasana rumah duka hingga prosesi pemakaman siang tadi di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa suasana rumah duka dan juga proses pemakaman jenazah Lucky Widja siang tadi? Seperti apa kesaksian Ferdi Tahir, mantan personel band Element, terkait sosok Lucky Widja yang kini telah tiada? Momen tak terlupakan seperti apa yang dialami Ferdi ketika bersama Lucky Widja baru-baru ini saat manggung di Kalimantan pada momen Tahun Baru yang lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar duka cita kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Ya, vokalis band Element Lucky Widja dikabarkan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Halim Jakarta Timur tadi malam pada pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Penyanyi dengan nama lengkap Lucky Widjatmoko, kelahiran Pontianak, tanggal 1 September 1976 ini meninggal dunia setelah menderita sakit dan rutin menjalani proses cuci darah. Tapi perjuangannya untuk sembuh justru berujung ajal menjemputnya. Kepergiannya menghadirkan duka yang begitu dalam. Hal itu terlihat dari suasana rumah duka hari ini. Sebelum prosesi pemakaman siang tadi, rumah duka dipenuhi keluarga dan para sahabat dari kalangan artis yang meratapi meninggalnya orang tercinta mereka. Seperti inilah suasana rumah duka Lucky Widja siang tadi. Duka menggelayut tebal dalam kalbu keluarga, kerabat, sahabat, dan rekan-rekan, serta para fans Lucky Widja. Siang tadi kita ikut mengantar atau menyaksikan proses pemakamannya. Tangis anggota keluarga dan orang-orang tercintanya yang hadir pada proses pemakaman pun terdengar pecah mengiringi perpisahan selamanya di rumah terakhir Lucky Widja. Sosoknya kini hanya meninggal kenangan indah yang tak akan terulang kembali. Sosoknya pun pergi selamanya tanpa pernah kembali lagi. Maka seperti inilah momen penuh duka pada prosesi pemakaman Lucky Widja siang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi saya mewakili keluarga
keluarga dari Mas Lucky Wijah yang kemarin sudah kembali ke rahmatullah. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kami wakili keluarga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu untuk meringankan langkahnya dan juga mendoakan, memberikan perhatian kepada Mas Lucky selagi masa hidup, semasa sakit, dan saat ini kembali ke rahmatullah. Semoga Mas Lucky dimudahkan segala urusannya di alam kuburnya. Amin. Semoga husnul khotimah. Amin. Semoga menjadi penghuni surga. Amin. Lucky Wijah telah tiada. Semua yang pernah berjumpa dengan Lucky Wijah tentu saja tersaput rasa duka ketika mendengar kabar atau menyaksikan kepergiannya. Hal itu pula yang dirasakan oleh para personel band Elemen yang selama ini berkarya bersama almarhum dalam harmoni, menciptakan musik dan lagu untuk disuguhkan kepada para pendengar dan penikmat musik di Indonesia atau dimanapun. Mereka juga membeberkan kebaikan Lucky Wijah selama menjadi bagian dari tim mereka di band Elemen yang menaungi mereka. Lantas, seperti inilah ungkapan rasa duka dari para personel band Elemen akan kepergian Lucky Wijah selamanya. Sebenarnya usaha kita sudah membuat contoh adalah mulai memilih untuk kita ambil di kota-kota besar aja. Tapi ternyata Oki, kita manggil Oki kan. Oki ini tipe orang yang memang selalu bersemangat, dia selalu punya mimpi yang gimana caranya mimpi itu bisa terwujud. Jadi itu yang akhirnya selalu mengingatkan kita di sekitarnya untuk bisa terus survive, fighting. Salah satunya dari Lucky. Sejak ada Lucky secara digital, karena sekarang eranya digital kan, Elemen jadi lebih rapi. Bahkan kita dalam 3 bulan sejak September ya, sejak September tahun lalu itu kita sudah merilis 3 single baru yang nantinya memang direncanakan single-single itu akan menjadi open pembuka untuk beberapa single di tahun ini yang nanti di ujungnya akan kita rilis sebagai album baru. Nah, 3 single itu udah rilis duluan, udah di semua platform digital di YouTube udah ada, dengan beberapa single lagi di awal tahun ini sampai habis Lebaran. Setelah itu memang gongnya adalah di rilisnya album baru. Nah, Lucky itu salah satu orang yang punya effort besar, spirit besar, istilahnya bara, yang mungkin yang di saat yang lain lah kalau kayak Elemen mungkin melihatnya kita tinggal jualan nostalgia aja atau romansa masa lalu, karena orang tetap nunggunya. Ternyata Lucky adalah salah satu enggak. Kalau lo mau eksis, lo harus tetap rilis sesuatu yang baru, lo harus tetap berkarya yang baru, lo harus peka terhadap perubahan industri, lo harus menjadi sesuatu yang dinamis dengan perubahan. Salah satunya adalah Lucky. Kepergian Lucky Wijah selamanya tentu saja suatu kehilangan yang begitu mendalam bagi keluarga dan orang-orang tercintanya. Maka wajar jika mereka diselimuti rasa duka yang tak terlukiskan lagi. Hal itu tidak terlepas dari rasa sayang dan cinta mereka akan sosoknya yang selama hidup meninggalkan banyak hal berkesan dan kebaikan. Namun kini sosoknya telah tiada selamanya. Dan usai prosesi pemakaman hari ini, keluarga pun mengungkap seperti apa sosok Lucky Wijah yang sangat berkesan di mata mereka. Justru lebih seger ya Mbak? Iya. Udah mulai olahraga katanya. Iya betul. Jadi mungkin kecapean atau gimana? Olahraga itu bukan olahraga berat sih, di jalan kaki, karena dia perlu melatih ototnya supaya nggak mengecil. Jadi sebenarnya bukan memang disarankan. Mungkin suami dan ayah seperti apa? Baik sekali ya, dia sayang sekali terutama sama anaknya bisa. Dia akan melakukan apapun buat anaknya. Untuk anak sendiri menyikapinya so far seperti apa sih Kak?
Ya, namanya anak-anak ya, pasti nangis, terus oke, nangis. Mungkin ada apa yang belum bisa diwujudkan gitu sama almarhum Mbak? Kita liburan berdua. Udah ada plan Liburan kemana? Keluar negeri. Orangnya baik, terus sering semangatin aku kalau misalnya aku lagi grogi di atas panggung, karena kan aku duetnya bareng Gi sama Ferdi. Terus di offstage juga di belakang panggung sayang juga sama keluarga aku, terus sering kirimin kopi gitu. Di sisi lain, Ferdi Tahir mengungkapkan bahwa Lucky Widja sempat menderita sakit. Lantas, sakit apa gerangan yang diderita Lucky Widja? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pada malam tadi, ketika Lucky Widja dikabarkan telah pergi selamanya pada pukul 22.20, Ferdi Tahir selaku sahabat almarhum sekaligus mantan vokalis grup band Elemen menjelaskan bahwa Lucky Widja memang sedang berjuang menyembuhkan penyakit ginjalnya selama sekitar 2 tahun terakhir ini. Kondisinya tersebut membuat Lucky Widja harus menjalani cuci darah lantaran ia punya harapan untuk bisa sembuh kembali. Tetapi menurut Ferdi, penyakit ginjalnya sudah merembet naik jantung. Pasalnya pada tahun baru yang lalu, saat mereka show di Kalimantan, Lucky Widja tiba-tiba mengeluh alami sesak nafas. Ia juga menyebut bahwa usia Lucky Widja kini genap 50 tahun. Seperti inilah ungkapan Ferdi Elemen di rumah duka Lucky Widja. Ya, kita juga kagetnya sebenarnya baru dikabarin jam 11 malam barusan dia meninggal jam 10.20. Jadi Lucky itu harusnya dia dicuci darah hari Jumat, dia drop, akhirnya dia mundur ke Sabtu penuh, akhirnya dia pas dari jam 2 dia masih bisa sampai hari Minggu tadi masuk ke GD. Dia dipompa dari jam 2 sih, tapi ya ininya apa, dari ginjalnya udah naik ke jantung. Terus setahun 2 tahun ini ginjalnya memang bermasalah. Tapi tiba-tiba dia sekarang jadi sesak napas. Pas kemarin kita terakhir tuh pas tahun baru, nah dia tuh nyesek gitu. Kenapa jadi nyesek Lucky sekarang gitu? Nggak tahu nih jadi nyesek sekarang, jadi nggak bisa itu gitu. Nah itu udah mulai itu terakhir tahun baru tuh kita di Kalimantan. Di usia berapa saat ini? Pas 50 deh. Pas 50. Ferdi juga mengungkap bahwa Lucky Widja merupakan sosok yang tidak pernah terbuka terkait kondisi dirinya. Ketika tengah menderita sakit pun, ia tidak pernah menceritakan kondisinya kepada orang lain. Bahkan, meskipun tengah menderita sakit, Lucky Widja saat hidup masih tetap beraktivitas seperti biasa. Bahkan, ia seakan tak mencemaskan kondisi dirinya. Lantaran pergi kemanapun, ia selalu seorang diri tanpa minta ditemani. Ferdi juga mengungkapkan bahwa Lucky Widja adalah sosok yang gigih dan semangat dalam menjalani hidupnya. Apapun yang dirasakannya, ia tetap terlihat selalu menjalaninya sendiri tanpa pernah minta diantar. Bahkan untuk berobat ke rumah sakit pun, ia sendirian sampai berjalan kaki pula. Juga dalam kondisi demikian, ia masih memikirkan kondisi kesehatan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia orang yang nggak pernah ngomong, kita nggak pernah tahu dia ke rumah sakit. Kita nggak pernah dikasih tahu bahwa dia ada di rumah sakit gitu. Tapi ya,
ya dia sendiri, apa-apa sendiri. Dia masih berjalan kaki datang ke sananya, datang dia nunggu sendiri gitu, jalan sendiri. Jadi orang nggak akan nyangka dia orang yang gigih ya, terus dia juga orang yang semangat, apa-apa semangat. Malah ya kadang-kadang dia masih mikirin urusan yang lain daripada kesehatan dia gitu. Dan dia apa-apa sendiri. Apa-apa sendiri, nggak pernah minta antar, nggak pernah apa sendiri. Rawat Mas Ferdi sempat mengetahui atau mungkin sudah Nggak mengunjungi ada yang belum? tahu kita. Nggak ada yang tahu, dia pergi sendiri. Tadi kakaknya juga bilang, Mas Tengki, dia pergi sendiri, jalan sendiri gitu. Di sisi lain, Ferdi Tahir ungkap momen tak terlupakan bersama Lucky Widja pada tahun baru yang lalu. Lantas, apa yang membuat Ferdi Tahir tak bisa melupakan momen tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Diselimuti rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Lucky Widja, membuat Ferdi Tahir teringat lagi akan momen hangat tak terlupakan bersama almarhum pada tahun baru yang lalu. Momen terakhir pertemuannya dengan Lucky Widja di tahun baru tersebut terjadi ketika mereka manggung di Kalimantan. Ferdi mengaku ia tiba-tiba dipeluk dengan penuh kehangatan oleh Lucky Widja. Tak hanya itu, perhatian Lucky Widja kepada Ferdi ketika itu membuat Ferdi tak bisa melupakan momen hangat tersebut. Ferdi yang saat itu mengeluh terkait dengan kondisi tubuhnya justru ditanggapi dengan tenang oleh Ferdi. Lucky menenangkan Ferdi di mana ia menganggap kondisi tubuh Ferdi tersebut tidak apa-apa. Karena yang terpenting adalah tetap sehat. Ungkapan Ferdi Tahir saat menyambangi rumah duka tadi malam. Tahun baru kita ketemu, kan kita main di Kalimantan. Ya gue pas duduk dia peluk gue gitu. Kan gue bilang, aduh gue gemuk nih gitu. Dia bilang, udah Fer, gak apa-apa. Gak apa-apa yang penting ini ya namanya sehat ya. Ya dia yang paling care sama gue lah. Kalau misalnya dia, Fer hati-hati jaga kesehatan. Gue ini, terakhir masih ingat gue di sana. Fer, lu lagi gemuk biarin aja, yang penting sehat ya. Ya gitu. Lu sehat juga ya gitu. Dia terus kan soalnya. Ya minta doanya aja semuanya. Kalau yang ada yang punya salah, semoga dia husnul khotimah lah. Dia diterima di sisi Allah, maafin semua dosa-dosanya. Terus dia terima amal ibadahnya. Tapi Lucky orang yang baik, banyak temannya. Terima kasih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.